nanti digabung dengan H, ion H asam jadi asam urat yang kita kenal sehari-hari. Nah, nah, apa akibatnya jika asam urat ini berlebihan di dalam tubuh? Nah, ini yang kita sebut dengan hiperurisemia. Jadi kalau ada orang tanya, "Oh, saya kemarin punya asam urat." Nah, orangnya segera disadarkan. Karena apa? Kita ini normal pun punya asam urat karena asam urat itu produk sampah yang normal dalam tubuh. Nah, apa kelainannya atau penyakitnya kalau misalnya kelebihan, namanya hiperurisemia yang disebut dengan yang slangnya itu ya asam urat yang selama ini ternyata kita salah sangka ya. Nah, asam urat sendiri itu normal. Kalau misalnya orang nggak punya asam urat ya aneh, karena tubuh kita ini terdiri dari purin ya, salah satunya, dan ada bahan makanan yang masuk purin, dan purin itu dipecah mesti terbentuk asam urat. Nah, tapi kalau misalnya ada orang nanya, kamu sakit apa? Sakitnya hiperurisemia. Wah, keren itu. Wah, keren. Ini yang sudah mendapat informasi, ya. Jadi nggak gaptek ya. Nyatakan kalau misalnya Ya. dalam tubuh kita ini asam uratnya berlebihan di luar range normal tubuh disebut dengan hiperurisemia. Yaitu kondisi di mana asam urat dalam darah terlampau tinggi melebihi nilai normal. Ya, jadi perlu diingat-ingat sekali lagi nanti. Nah, paling gampang kalau saya mengandaikan itu mobil ya. Jadi mobil ini kalau diisi bensin, dia bisa menjalankan fungsinya ya, itu jalan menuju ke tempat yang kita inginkan. Di sana bensin akan dijadikan bahan bakar oleh mobil ini untuk bisa bergerak. Lah, hasilnya apa kalau sudah bisa bergerak? Hasilnya kan pasti ada produk sisa sampah buangan. Keluarnya lewat dari knalpot, terus dari oli yang sudah dipakai dan lain-lain. Nah, salah satunya kalau saya mengandaikan dalam tubuh kita ini mobil, makanan sehari-hari yang kita cerna itu ternyata menghasilkan produk sampah atau produk ekskresi zat sisa dalam tubuh yang dinamakan dengan salah satunya adalah asam urat. Normalnya kalau kelebihan ya, dia akan dibuang di ginjal melalui kencing atau di saluran pencernaan melalui BAB kita, feses kita. Jadi dibuangnya dari situ, tapi sebagian besar diekskresikan atau dibuang di ginjal. Nah, sudah pada paham ya? Jadi bensin ya kayak makanan kita sehari-hari, dicerna dalam tubuh, digunakan sebagai energi untuk kita bergerak, berpikir, dan lain-lainnya. Zat sisanya itu asam urat tadi. Nah, kenapa terjadi hiperurisemia atau asam urat yang berlebihan di dalam tubuh? Ini ada beberapa sebab sebenarnya. Nah, ini sebetulnya banyak banget, tapi saya empat hal terbanyak dan yang paling sering. Yaitu yang pertama adalah konsumsi makanan yang tinggi asam urat atau tinggi purin, seperti pada daging, kemudian daging merah, seafood, makarel, terus sarden, itu tinggi. Tapi seafood yang lain ada yang nggak tinggi. Terus habis itu melinjo, kemudian lemak-lemakan, minyak goreng. Jadi ini konsumsi makanan yang tinggi asam urat. Kalau misalnya tinggi, asupannya tinggi terus kemudian habis itu pengeluarannya nggak seberapa, otomatis produksi asam urat dalam tubuhnya tinggi ya. Semakin banyak kita memberikan asam urat, purin, itu akan dipecah oleh tubuh menjadi asam urat dan asam uratnya akan numpuk. Nah, yang kedua yang sering adalah ginjalnya rusak sehingga tidak bisa buang kelebihan asam urat. Ingat fungsi ginjal tadi adalah membuang 90-95% asam urat kita. Jadi, kalau misalnya ada peningkatan asam urat, hati-hati. Cek juga fungsi ginjalnya. Jangan-jangan ginjalnya yang bermasalah karena dia tidak bisa mengeluarkan asam urat yang berlebihan. Ya, kalau misalnya asam uratnya, ginjalnya bermasalah, mogok kerja, nggak mau buangin sampah sisa dalam tubuh, salah satunya asam urat. Oleh karena itu, asam urat dalam tubuh akan tinggi dan disebut dengan hiperurisemia. Yang berikutnya juga sering adalah penggunaan obat-obatan. Nanti saya akan berikan beberapa list obat yang bisa menyebabkan kondisi asam urat tinggi.
Salah satunya furosemid. Furosemid ini obat biasanya untuk jantung atau Mm, biasanya untuk bengkak-bengkak. Dia tujuannya untuk membuang cairan, tapi cairan yang cairan air ya, dalam tanda kutip air dan natrium yang paling banyak, tapi tidak menyisakan asam urat. Jadi asam uratnya nggak kebuang, akan meningkatkan kondisi atau kadar asam urat dalam darah. Yang berikutnya juga terkait dengan tumor atau kanker. Nah, kanker ini adalah salah satu pertumbuhan sel atau jaringan yang abnormal. Jadi dia gampang rapuh selnya. Nah, perlu diingat tadi, salah satu pembentuk dinding sel adalah purin. Purin ini kalau misalnya rusak, keluar, dipecah, karena gampang rapuhnya sel kanker tadi, gampang terjadi asam urat karena purinnya banyak keluar, pecah-pecah keluar karena dinding selnya tidak stabil, mudah pecah, di metabolisme jadilah asam urat berlebihan. Ini hanya beberapa aja dan beberapa faktor atau penyebab kondisi hiperurisemia. Nah, sebenarnya banyak lagi sebenarnya ya, tapi ya, 4 itu tadi yang utama. Seperti apa ya, penyakit ginjal yang seperti saya bilang tadi. Kemudian kekurangan cairan pada kondisi gagal jantung atau kehilangan darah pada korban kecelakaan itu juga sering menyebabkan asam urat berlebih. Terus kemudian ada kondisi diabetes yang komplikasi akutnya seperti ketoasidosis, orang dengan kehamilan preeklamsi itu asam uratnya biasanya tinggi. Terus kemudian obesitas dan insulin yang tinggi di dalam tubuh ini juga pada kondisi diabetes biasanya atau sindroma metabolik ini yang kita dulu pernah bahas itu juga sering resikonya meningkat untuk terjadi hiperurisemia. Dok, saya ini nggak punya penyakit apa-apa, saya ini juga nggak makan aneh-aneh, saya olahraga, saya menjaga makan, saya tidur cukup. Tapi kenapa kok hiperurisemia? Ini ada gen tertentu yang pada beberapa populasi memang ya, kadar asam uratnya cukup tinggi. Ya, jadi ada beberapa gen. Dok, meriksanya gimana ya? Ini harus diperiksa. Kalau di luar negeri ada ya. Jadi dia apa? Gen-gen tertentu itu di typing, dipetakan, kemudian dilihat kalau misalnya ada gen yang tercantum di sini dan asam uratnya tinggi, biasanya diterapi dengan pengobatan obat penurun asam urat. Atau ada penyakit dari bawaan waktu kecil, namanya autosomal dominant tubular interstitial kidney disease atau glomerulocystic kidney disease. Jadi ini juga sering menyebabkan kondisi asam urat karena asam uratnya tidak bisa dibuang secara baik. Terus salah satunya yang saya bilang tadi obat-obatan diuretik seperti furosemid itu juga sering menyebabkan. Terus obat-obatan kemoterapi atau obat-obatan autoimun seperti siklosporin dan tacrolimus ini juga sering menyebabkan kondisi hiperurisemi. Terus kondisi ini obat-obatan TBC, etambutol, perazinamid ini juga sering menyebabkan asam urat. Alkohol, etanol, ini juga menyebabkan asam urat juga. Obat-obatan saraf, levodopa ini juga menyebabkan peningkatan resiko hiperurisemi atau asam urat berlebih. Terus diet yang terlampau rendah garamnya sangat ya, jadi nggak makan garam sama sekali juga bisa menyebabkan peningkatan resiko asam urat. Jadi garam itu juga penting dalam tubuh, jadi batasannya nggak boleh sampai habis bis tapi cukup atau kurang. Kalau misalnya paling gampang itu 1 sendok teh per hari. Terus nikotinik asid juga obat-obatan nikotin atau rokok itu juga sering menyebabkan peningkatan hiperurisemia. Nah, faktor resikonya apa, Dok? Nah, faktor resiko untuk seseorang bisa terjadi asam urat salah satunya umur. Ternyata semakin kita tua, kalau kita tidak menjaga kesehatan kita, ini resiko untuk terjadinya hiperurisemia atau asam urat tinggi dalam tubuh cukup banyak ya. Terus kemudian faktor resiko jenis kelamin ya, biasanya wanita lebih banyak, tapi pada beberapa penelitian pria lebih banyak. Etnis ini yang pria yang ras kulit hitam ini juga sering lebih tinggi resikonya jadi asam urat.
atau genetik. Ini yang tidak bisa diubah ya, karena kita nggak bisa milih, nggak bisa. Kalau udah bertambah umur kan ya apa? Saya mau kembali muda ya nggak bisa. Tapi ada faktor resiko yang bisa dimodifikasi. Seperti apa? Obesitas, ya turunkan berat badannya mau nggak mau, karena ini resiko untuk jadinya asam urat. Terus kemudian hipertensi kan bisa diturunkan dengan obat-obatannya atau gaya hidup sehat utamanya. Kemudian hiperlipidemi, kolesterol ya, kolesterol tinggi. Terus sindroma metabolik yang kita bahas kemarin, semakin kita perbaiki sindroma metaboliknya, lingkar perutnya diperbaiki, kolesterol diperbaiki, berat badan diturunkan dengan baik, sindroma metabolik terjaga juga bisa menurunkan resiko asam urat. Diabetes mellitus, penyakit ginjal, ini juga besar resikonya untuk jadi asam urat. Oleh karena itu, kontrol gula dan kontrol penyakit ginjal yang ada. Alkohol dan faktor diet atau makanan yang kita masukkan sehari-hari dalam tubuh kita ini juga sangat berperan untuk meningkatkan asam urat kita. Terus pengobatan yang mengubah keseimbangan asam urat yang saya jelaskan tadi juga bisa menyebabkan peningkatan asam urat. Dok, gejalanya hiperurisemia ini apa? Ternyata 2/3 pasien yang memiliki asam urat ini tidak memiliki gejala. Terus gimana dok? Kan saya nggak tahu dok kondisi saya ini asam urat atau enggak. Sering dokter itu menyarankan usia 35 sampai 40 tahun itu harus minimal medical check up tiap tahun. Itulah pentingnya medical check up tiap tahun karena ada beberapa penyakit yang hanya tidak memiliki gejala sama sekali. Seperti asam urat tinggi, perurisemia, kemudian dislipidemi atau kolesterol tinggi ini kan nggak ada gejalanya pada saat awal-awal. Tahu-tahu waktu terima medical check up loh kok tinggi. Nah, ini juga. Tapi ada beberapa kondisi yang nggak harus nunggu tua 35 tahun dulu, harus cek asam uratnya. Kondisi yang saya sebutkan tadi, faktor resiko yang saya sebutkan tadi, boleh melakukan pemeriksaan cek asam urat. Kalau misalnya dianggap dirinya obesitas, BMI di atas 30, gemuk banget, cek aja asam uratnya. Kondisi hipertensi, kondisi tahu kolesterolnya ternyata tinggi, mempunyai sindroma metabolik, diabetes, penyakit ginjal, konsumsi alkohol berlebih, atau obat-obatan yang saya sebutkan tadi, sebaiknya lakukan cek asam urat karena sekali lagi 2/3 pasien ini dari populasi tidak memiliki gejala khusus. Lah dok, terus sepertiganya gejalanya apa? Nah, kalau sepertiganya biasanya sudah memasuki kriteria komplikasi yang nanti saya akan jelaskan. Nah, dok, kapan sih saya dikatakan hiperurisemia atau asam urat saya berlebih di dalam darah? Kalau ibu, bapak ngecek medical check up, ternyata asam uratnya lebih dari 7 atau 8, itu dikatakan hiperurisemia. Dok, kok 7 atau 8? Kok nggak tepat pada pendiriannya? Ya, karena kita mengikuti kadar normal lab dalam daerah masing-masing karena range normal lab tiap lab itu beda-beda karena disebabkan oleh mesinnya, reagennya dan lain-lain. Jadi kan biasanya ada tuh di medical check up hasil sama rentang normal. Kalau melebihi dari rentang normal dikatakan hiperurisemia. Nah, kalau misalnya orang tanya, dok, asam urat saya 10, tapi saya nggak ada keluhan, dok. Jadi, nggak perlu ya, dok, di terapi. Nah, ini saya perlu tekankan karena asam urat pada saat awal, pada saat tinggi-tinggi tidak ada gejala, ini kalau dibiarkan bisa berbahaya. Apa aja bahaya asam urat yang mengintai, ya. Salah satunya kondisi yang dinamakan dengan gout arthritis, yaitu gout arthritis ini adalah inflamasi atau peradangan pada sendi yang menyebabkan nyeri. Biasanya terjadi karena terbentuk atau terjadi pengendapan kristal asam urat. Jadi asam urat yang tinggi dalam tubuh lama-kelamaan dia akan mengendap membentuk suatu kristal. Dok, kristal ini dalam arti sesungguhnya bisa dijual atau enggak, nanti saya lihatkan ya. Jadi kristal asam urat ini tidak menguntungkan untuk kita ya.
tapi sangat merugikan. Karena apa? Karena kristal asam urat yang mengendap di persendian ini membuat peradangan pada sendi. Nah, ini yang sering orang sakit kakinya nyeri pada persendian ini langsung disebut, wah, asam urat saya tinggi nih, kaki saya sakit. Padahal belum tentu. Nanti saya jelaskan. Karena macamnya penyakit sendi itu banyak banget. Dan Banyak. penyakit sendi salah satunya itu adalah gout artritis yang disebabkan karena asam urat tinggi atau hiperurisemia. Bahaya berikutnya yang mengintai yang kedua apa? Yaitu namanya urat nefropati. Apalagi nih dok? Ya, karena asam urat yang tinggi di dalam darah, ya, ginjal itu sangat berusaha atau bekerja keras. Kalau namanya sekarang hustle culture, dia kerja 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 karena dia harus membuangi asam urat yang berlebih terus. Lama kelamaan dia nih capek ginjalnya. Udahlah capek aku, eh, selalu buangin asam urat. Orang ini makannya nggak dikontrol, tidurnya kurang, aktivitas fisiknya kurang. Aku mogok aja, gitu kata ginjal ya. Akibatnya apa kalau mogok? Akan terjadi gangguan ginjal yang bisa menyebabkan kondisi gagal ginjal. Ternyata kondisi asam urat yang tinggi sangat membebani ginjal dan bikin ginjal nggak bisa menjalankan fungsinya. Ujung-ujungnya gagal ginjal. Kalau udah gagal ginjal gimana? Cuci darah. Nah, kalau udah cuci darah gimana? Ya udah setiap seminggu sekali, seminggu 2 kali harus kontrol ke rumah sakit untuk dilakukan tindakan cuci darah. Kan jangan sampai ini terjadi ya. Bahaya banget soalnya asam urat tinggi itu. Terus berikutnya yang nggak kalah bahaya juga adalah terbentuknya batu ginjal. Ingat tadi ya, kalau asam urat yang tinggi di dalam darah terbentuk kristal, kristalnya ngendap di persendian namanya gout. Tapi kalau mengendapnya setelah keluar dari ginjal karena minumnya dikit, aktivitasnya kurang, terbentuk kristal asam urat di saluran perkencingan dan ginjal. Akan terbentuk batu ginjal. Nah, batu ginjal ini menyebabkan nyeri pinggang atau nyeri punggung belakang yang sangat. Nah, ini sering, pasti kalau ada orang yang batu ginjal, batunya sering timbul berulang. Jadi karena udah langganan ya, kalau sekali kena batu ginjal biasanya uh, pada setelah dioperasi timbul lagi kalau misalnya dia tidak bisa menjaga pola hidup sehatnya. Akibatnya apa kalau batu ginjal ini tidak diterapi? Kalau misalnya terjadi pembuntuan pada saluran kencing akan menyebabkan ginjal bengkak dan terjadi hidronefrosis. Hidronefrosis itu ginjal bengkak. Dan ujung-ujungnya apa? Bisa terjadi gagal ginjal dan kalau sudah gagal ginjalnya berat, mungkin memerlukan tindakan cuci darah. Nah, kita bahas tentang gout arthritis ya. Gout arthritis ini biasanya terjadi karena ada penumpukan kristal asam urat di persendian. Biasanya muncul pada saat awal itu di kaki ya, utamanya di bagian atas jempol kaki. Jadi di sini ya, di sekitar sini. Biasanya itu namanya MTP1, metatarsal phalangeal, metatarsal falang yang terjadi karena penimbunan kristal asam urat. Ini nyeri sekali menurut penderita asam urat ya. Penderita. Saya tanyakan ya, karena saya sendiri belum belum kena ya, jangan amit-amit, jangan sampai ya. Belum bisa. Jadi kalau saya tanyakan ya ke pasien saya, nyerinya itu dari skala berapa sih 1 sampai 10? Ini di atasnya 10 dok gitu. Jadi Wah. benar-benar nyeri banget. Tapi nyerinya itu episodik banget. Episodik itu gimana? Kadang muncul pada episode 1, episode 2 dia nggak muncul, episode 3 dia muncul. Jadi ada fase di mana dia ini fase bebas nyeri. Nah, hati-hati. Nyeri, kemudian nggak nyeri, kemudian nyeri lagi, jangan-jangan hati-hati. Mungkin ini suatu gout arthritis karena peningkatan asam urat. Nah, utamanya nyerinya pada saat serangan yang saya sebutkan tadi, karena tidak bisa diprediksi ya. Dan ada tanda-tanda peradangan. Apa sih tanda-tanda peradangan itu? Biasanya kulitnya di sekitar sini merah, kemudian ada benjolan karena penumpukan atau terjadi peradangan di daerah sekitar situ menyebabkan kemerahan sekitar kulit dan terasa nyeri dan terjadi pembengkakan. Nah, dipicu karena kondisi khusus, nanti akan saya jelaskan.
Dan sering juga terdapat benjolan yang berupa tumpukan kristal asam urat. Seperti apa, Dok? Saya kalau nggak dilihatin fotonya, saya nggak percaya. No pic hoax, gitu kan ya. Jadi saya lihatkan dulu. Jadi kalau dilihat di sini, itu nanti akan terjadi penumpukan kristal asam urat. Biasanya ini ya, lihatnya itu di sekitar sini. Padahal yang lainnya bagus ya, mulus gini. Di sini ada kayak Hmm. semacam penambahan jaringan atau massa karena peradangan ya di situ. Terus, nah biasanya sini bengkak. Nah ini sering ini di daerah sini ya. Jadi Mm-mm. di atasnya jempol, hati-hati. Ini tanda yang khas banget untuk penderita GUT, artritis atau hiperurisemi yang menumpuk di persendian di kaki Iya. ya. Nah, tiga tanda Anda mungkin sudah terkena GUT artritis atau asam urat yang nempel atau terjadi pembentukan kristal di persendian adalah satu, nyeri dan bengkak pada satu persendian. Jadi biasanya nggak dua-duanya ya, cuma satu. Tapi kalau sudah kelamaan bisa dua-duanya. Ini kan tanda Oh. awal ya. Tanda awal terkena GUT ini, GUT artritis adalah nyeri dan bengkak pada satu persendian. Dok, apa bisa persendian pada tangan? Bisa. Pada kaki sering. Jadi bisa tangan dan kaki ya. Terus yang berikutnya, kadar asam urat darahnya tinggi. Biasanya waktu dicek asam uratnya di atas 10, 11, 12. Hati-hati. Dua ada ini sudah wajib curiga mungkin Anda terkena GUT artritis. Yang berikutnya ada fase tanpa nyeri di antara dua episode serangan yang saya bilang tadi. Episode satu nyeri banget, kemudian beberapa waktu 1 bulan gak ada gejala sama sekali, bulan berikutnya nyeri banget. Nah, ada fase tanpa nyeri ini perlu dipikirkan suatu GUT artritis. Ini ya. Nah, ini yang pada tangan ya. Tangan. Ini loh, kalau Hmm. dilihat itu kayak ada kristal-kristalnya. Kalau udah lama itu terbentuk kayak kristal-kristal. Nah, ini di tangan salah satunya ya. Ini juga nyeri nih di tangan. Nah, itu tadi GOT ya. Sekarang beranjak ke urat nefropati ya. Terjadi karena asam urat yang tinggi ini menyebabkan kerusakan ginjal. Jadi, idealnya asam urat itu dibuang di ginjal melalui saluran kencing. Karena asam uratnya sering tinggi, makanannya nggak dikontrol atau mungkin ada genetik sebelumnya atau penggunaan obat-obat yang saya jelaskan tadi, menyebabkan asam urat dalam darah tinggi, ginjal kerja keras untuk membuangi satu persatu asam uratnya. Lama-lama capek, mesinnya aus seperti mobil tadi, kalau lama-kelamaan dipakai, nggak pernah diservis, nggak pernah diistirahatkan, lama-lama mogok juga kan. Kalau lama-lama mogok, nggak bisa jalan ujung-ujungnya. Nah, keluhan sakit ginjal pada umumnya. Jadi kalau misalnya ada gejala dari urat nefropati ini apa, Dok? Awal kalau penyakit ginjal ya nggak bergejala, tiba-tiba jeglek, sesek, lemes, kemudian kadang disertai dengan nyeri dada, terus kemudian tidak nafsu makan, terus pada saat nafas baunya pesing, hati-hati, mungkin sudah gagal ginjal stadium akhir. Nah, kalau sudah saat ini udah telat ya. Jadi selalu pastikan cek medical check up tiap tahun, utamanya usia 35 tahun ke atas. Salah satunya juga melihat fungsi ginjal dengan memeriksakan bun kreatinin. Kemudian jika berat bisa menyebabkan kondisi gagal ginjal yang memerlukan tindakan cuci darah. Nah, jika ginjal gak berfungsi, nah ini terapi pengganti ginjal. Bisa cuci darah, bisa peritoneal dialisis atau transplantasi ginjal. Jangan sampai ya. Ini kan udah Hati-hati sehat, itu. ini pada sehat-sehat semua ya pada malam hari ini. Jadi dengan precaution atau Heeh. kewaspadaan menerima informasi ini diharapkan bisa lebih apa ya, lebih mawas diri, lebih bijaksana. Sekarang mulai makannya diatur dan lain-lainnya. Dan berikutnya batu ginjal yang saya bilang tadi ya. Kristal asam urat yang mengendap di ginjal atau saluran kencing mudah menjadi batu. Pertama-tama kayak berupa pasir gitu ya, lama kelamaan ngelunjak, lama-lama membentuk batunya khas namanya batu asam urat, uric acid stone namanya, dan sering menyebabkan pembuntuan dan menyebabkan ginjal bengkak. Kalau sudah terjadi pembuntuan saluran kencing bengkak,
bisa menyebabkan komplikasi gagal ginjal yang saya sebutkan tadi. Bisa dilakukan operasi dok, bisa, tapi sering kambuh kalau sudah terbentuk batu ginjal. Oke, nah ini ya, ini contoh batu asam uratnya. Kayak ini ya, kayak apa, apa, cemilan Lebaran itu loh ya. Ini bener ya, bukan cemilan-cemilan Iya, yang Lebaran atau bener ini ya, bener bener. almond Iya, dibungkus sama karamel gitu ya. Ini iya, iya, merupakan bener. kristal asam urat. Tahu kan sekarang kristal ini nggak berharga sebetulnya. Jadi bukan kayak kristal yang kita yang ibu-ibu sosialita pakai, itu Biasan. kan berharga banget ya, atau dibuat hiasan lampu itu. Tapi ini nggak berharga ini menyusahkan sekali. Dan lihat, ini penggaris ya. Ini besarnya itu bisa 1 hingga 2 senti. Bayangkan itu ada di dalam ginjal kita yang besarnya itu seperti kacang koro. Tahu kan sih kalau misalnya udah terjadi pembentuan di sana, bengkak banget pasti. Jadi Hmm. ngeri ya. Nah, dok, apa yang harus saya lakukan biar nggak kena asam urat tinggi? Atau misalnya, dok, saya sekarang waktu cek terakhir asam urat saya tinggi, dok. Apa yang harus saya lakukan? Jadi biar nggak banyak orang bingung dan seringnya minta, dok obatnya apa dok asam urat tinggi ini? Sebetulnya, sekali lagi saya jelaskan bahwa terbentuknya suatu penyakit itu karena perilaku hidup kita yang menyimpang. Ya, menyimpang apa? Kita idealnya dikasih waktu tidur 8 jam, nggak kita gunakan dengan baik. Ada waktu kita diciptakan mempunyai kaki, tangan, tubuh yang sehat, nggak digunakan untuk olahraga, melatih tubuh kita. Digunakan untuk klesotan di kasur, klesotan di sofa. Kan sayang banget potensi dalam tubuh kita itu besar banget, tapi kita sia-siakan. Dan kalau sudah terjadi penyimpangan, kita nggak olahraga, aktivitas fisik kita rendah, terjadi penyakit. Atau makan, kita udah Tuhan udah menciptakan sayur mayur, buah yang sehat, kita pilih mengkonsumsi overeating yang tidak sehat. Padahal kalau misalnya kita bisa jaga dengan baik, seperti tadi, mobil kalau diisi pertamax ya tarikannya kenceng, mesinnya terjaga awet selalu. Tapi kalau misalnya diisi dengan premium ya, mobil sekarang, premium kan udah nggak ada lagi ya, Iya. udah pertamax ya, premium dulu, mobil cepet banget turun apa performanya turun, tadiannya lambat. Jadi apa yang teman-teman makan di sini adalah cerminan dari tubuh kita. Makannya nggak sehat, cerminan tubuh kita juga bakalan nggak sehat. Lalu apa dok? Ya kita udah tahu dok seperti itu. Kita udah terlanjur dok. Kita khilaf dok kemarin. Ya udah. Sekarang saya kasih tips capai berat badan ideal teman-teman sekalian. Karena apa? Kondisi berat badan ideal bisa menurunkan resiko terjadinya asam urat yang tinggi. Dengan cara apa? Olahraga dan jaga pola makan. Nah, pada seminar sebelumnya ya, pada sindroma metabolik saya sudah bahas panjang kali lebar. Harusnya bisa diterapkan ya, karena sekali lagi semua ujung-ujungnya edukasi penyakit itu ujung-ujungnya ya pola hidup sehat. Jadi mau nggak mau, biarpun bosen saya tetap sampaikan karena itu kalau nggak diulang-ulangi nggak akan dilakukan. Jadi cuma dipandang aja ya. Atau olahraga sekali, habis itu cerita ke teman-teman, kamu harus olahraga loh ya. Jangan sampai nggak olahraga. Aku kemarin olahraga udah capek banget, badan seger, tapi besoknya nggak olahraga. Jadi harus konsisten juga. Kalau sekali olahraga ya olahraga terus. Ya. Terus yang berikutnya adalah tidak konsumsi alkohol atau batasi penggunaan alkohol dan makan makanan yang less sugar. Perlu dicermati, makanan, minuman yang sudah siap ready to go kemasan itu ternyata mengandung banyak gula. Terus hati-hati juga produk jus yang dijual dalam kemasan. Hmm. Kita inginnya jusnya sehat, tapi ternyata gulanya di situ tinggi loh. Hmm. Nah, coba mulai dikurangi. Jadi
makanan yang sehat atau minuman yang sehat itu yang menyerupai dengan bentuk aslinya yang saya jelaskan kemarin. Wortel ya bentuknya kayak gitu ya dimakan, diiris ya kayak gitu bentuknya dimakan harusnya lebih banyak nutrisi dan Ya. kandungannya. Minuman yang paling baik apa? Minuman air putih. Air putih itu udah paling bagus ya. Nah, yang berikutnya adalah kontrol rutin yang saya jelaskan tadi. Karena hiperurisemia itu asam urat yang berlebih awal itu tidak ada gejala sama sekali, 2/3 pasien atau populasinya nggak ada gejala, maka diperlukan medical check up rutin, idealnya pada usia 35 tahun ke atas itu 1 tahun sekali. Tapi kalau sudah punya resiko, faktor resiko yang saya sebutkan tadi, sebaiknya lakukan kontrol rutin ke dokter kalau misalnya didapatkan kadar asam uratnya tinggi di dalam darah. Hmm. Lalu makan apa, Dok? Itu kan sering kan, asam uratnya tinggi, makan apa? Nah, saya mau tekankan sekali lagi ya, orang itu dari kita itu banyak yang terlalu fokus dengan makanan yang diwaspadai ya. Hmm. Lebih mendalam banget gitu loh. Kalau bicarain asam urat itu pantangan makanannya apa dok? Tapi lupa bahwa dia nggak olahraga, terus dia nggak tidurnya nggak cukup, dia cuma memperhatikan makan, ya pasti tetap belum bisa maksimal untuk menurunkan asam urat yang ada atau mencegah asam urat yang ada. Karena kita tuh sulit untuk menghindari makan makanan yang tinggi purin atau tinggi kadar nantinya kalau dipecah jadi asam urat ya. Gimana enggak kalau misalnya sehari-hari kita konsumsinya daging merah. Ini tinggi purin ya. Hmm. Kemudian high fat dairy ya seperti susu, terus kemudian keju. Ini kan sehari-hari ya. Jasuke, jagung, susu, keju loh kan. Purinnya tinggi, asam uratnya tinggi. Terus apa lagi Jasuke. sehari-hari? Boba, makan makanan yang manis, asam uratnya juga tinggi. Terus apa? Kopi kekinian, kopi gula aren, makan makanan Ya. manis atau minum-minuman yang manis juga tinggi. Terus habis itu karena nggak ada yang masakin di rumah, beli di supermarket, sarden kalengan tinggi Hmm. asam uratnya. Jeroan, babat paru, kalau misalnya beli Hmm. soto, sotonya harus kulitnya aja pak, atau misalnya kulit ayamnya aja pak, atau misalnya saya maunya limpa sama ginjal pak, atau otak. Ini sebenarnya kita nggak bisa ngontrol kalau kita udah kepingin ya. Tapi kita lupa bahwa kita terlalu fokus sama makanan, tapi lupa bahwa kita nggak olahraga, kita males gerak, ya sama aja. Tapi teman-teman sebelumnya udah tahu loh, apa makanan asam urat yang tinggi, tapi sering ditanyakan ulang. Karena apa? Yaitu tidak pede dan denial terhadap bahwa saya harus menghindari makanan ini ya. Jadi ini nggak hanya dipandangi ya. Kalau misalnya asam uratnya udah tinggi ya udah harus dibatesin atau sama sekali mulai dikurangi banget ya. Lalu apa dok yang dianjurkan? Minum air putih yang cukup. Sekali lagi, kenapa minum air putih menjadi yang utama di sini? Karena untuk menggelontor asam urat itu dari ginjal, kita meningkatkan produksi kencing kita. Jadi, untuk menggelontor atau mengeliminasi atau segera melenyapkan asam urat yang berlebih, diperlukan produksi urin yang cukup atau kencing yang cukup ya. Salah satunya dengan minum air putih ya. Berapa liter dok? 1,5 sampai 2,5 liter. Jadi tergantung pada teman-teman sekalian ya. Terus kemudian fokusnya pada lean meat. Lean meat itu apa? Daging yang tanpa lemak ya. Kalau ada daging yang ada lemaknya, ya udah dibuangin. Sirloin lah sebelahnya ada lemaknya ya. Saya tahu itu enak, tapi mohon sekarang sudah fokus kembali ke tenderloin lah. Kalau misalnya makan steak atau apa. Atau low fat diary ya. Sampai salah nulis ya. Jadi low fat diary ya. Ini kan saya nulis catatan ya. Iya, iya, Jadi dairy. susu yang Harusnya low dairy. fat ya, Iya, benar. atau apa. Jadi itu. Kemudian perbanyak makan sayur, buah, atau gandum. Sering ditanyakan juga ke saya. Dok, sayuran hijau nggak boleh ya dok? Karena kan tinggi asam uratnya.
sayuran yang hijau, yang tinggi asam uratnya itu ada 2 ya, paling tinggi ya, yaitu bayam dan Iya, asparagus. iya. Tapi ini pun sebenarnya boleh karena pada Dibatasi aja. penelitian research itu ternyata tidak terlalu meningkatkan asam urat kita. Jadi Hmm. sebenarnya semua sayur, buah, dan gandum ya ini bisa digunakan boleh dikonsumsi karena tidak meningkatkan kadar asam urat. Terus makan ikan kecuali seafood seperti yang saya sebutkan tadi, kerang, sarden, ikan teri, makan ikan selain dari itu bisa membantu menurunkan kadar asam urat atau malah netral ya sifatnya tidak meningkatkan asam urat. Dan salah satunya juga minum kopi. Ya, tapi jangan ditambahi gula yang terlalu banyak. Gulanya bolehlah sedikit. Nah, ternyata bisa membantu menurunkan kadar asam urat. Selain dia mempunyai efek antioksidan, dia juga memiliki efek diuretik. Diuretik itu meningkatkan produksi kencing dalam tubuh kita untuk membuang asam urat yang terlampau tinggi. Mungkin itu dari saya. Semoga tercerahkan. Topiknya malam hari ini cukup ringan, singkat, padat, jelas. Semoga bisa memberikan manfaat ke teman-teman sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, terima kasih banyak Dokter Deksa untuk sharing-sharingnya. Wah, tadi udah lengkap banget ya Sana Family ya. Tapi ingat kata kuncinya, kalau udah edukasi ya kita harus mencoba merubah pola hidup. Itu tadi kata kunci. Dan kalau pola hidup, kita nggak cuma bicarain makanannya saja, walaupun sebenarnya masyarakat kita sering cuman fokus sama makanan aja. Emang bener sih dok, asam urat tuh orang tuh sering banget mengkaitkannya hanya sama asam urat, padahal sebenarnya pola hidup yang lain juga berpengaruh, sama seperti gangguan kesehatan yang lain gitu ya. Jadi kalau masalah kolesterol juga nggak cuma melulu dari makanan ya, Bapak Ibu ya. Orang kalau sering begadang, itu terjadi gangguan liver. Liver itu kan fungsinya untuk metabolisme kolesterol. Itu bisa juga ujung-ujungnya nanti masalah kolesterol gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, sebelum kita masuk sesi tanya jawab pada Dokter Deksa, Yusana Family bisa langsung ketik aja pertanyaan from chat, nanti kita bacakan. Saya sharing sedikit saja informasi menambahkan dari apa yang sudah dijelaskan oleh Dokter Deksa, karena udah lengkap banget ya Bapak Ibu. Tadi Dokter Deksa udah banyak banget, karena sebenarnya setuju banget dok, kalau penderita asam urat itu atau artritis deh gitu ya, pokoknya yang udah mengalami peradangan pada sendi, biasanya kalau ginjal kan biasanya mereka udah fokus banget, udah pasti ngerasa banget gitu ya. Nah, yang sering ditanyakan salah satunya juga itu tuh, makanannya apa nih gitu. Tadi dokter bisa mengatakan sayur buah itu memang harus dikonsumsi Bapak Ibu ya. Cuman yang sedikit tips yang memudahkan sebetulnya untuk Bapak Ibu semua, yang pasti sayur dan buah itu jangan dimusuhi Bapak Ibu ya, terutama sayuran hijau. Agak kasihan saya dari dulu waktu saya mempelajari ini Bapak Ibu ya, waktu zaman balak, zaman kuliah maksudnya tentunya. Sayuran hijau itu sering banget dimusuhin gitu. Padahal sebenarnya Bapak Ibu memang ada ya dibatasi, dalam artian tuh tidak terlalu banyak. Kenapa sering seperti itu Bapak Ibu? Karena memang kadang masyarakat kita memiliki kecenderungan mungkin lebih mudah mendapatkan sayuran berwarna hijau tuh di pasar gitu ya. Jadi nggak ada variasinya. Nah, buat Yusana Family tentunya dari sesi ini mudah-mudahan Anda semua tuh ingat kata kuncinya ya, kalau diet atau pola makan itu harus bervariasi dari jenisnya, jenis zat gizinya, jenis olahannya, ataupun jenis warnanya. Kalau sayur dan buah itu harus bervariasi. Nah, sayangnya masyarakat kita memang sering banget tuh, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, warna hijau mulu sayurnya gitu ya. Jadi warna hijau tuh sering banget jadi biang kerok. Padahal sebenarnya kalau Anda mengkonsumsi di dalam jumlah yang dibatasi, tentu warnanya juga bervariasi setiap harinya, ganti-ganti, itu tidak akan menjadi masalah yang cukup signifikan. Makanya tadi saran dokter Deksa mengatakan ya udah konsumsi aja sayur dan buah gitu ya. Nah, sedikit info buat Yusana Family semuanya, sebenarnya tadi sudah diinfokan juga bahwa semua makanan yang ada di sekitar kita tuh ya ada Bapak Ibu kandungan purinnya ya, makhluk hidup gitu ya. Jadi cuman kalau kita kategorikan sebenarnya ada yang kategori purinnya itu cukup tinggi, itu biasanya kategori A, ada yang sedang, ada yang nggak usah dipikirin deh, udah abaikan aja. Jadi Bapak Ibu silakan konsumsi bukan sebanyak-banyaknya juga ya, sesuai kebutuhan kalori Anda. Nah itu jangan sampai, wah berarti kata Mbak Erni kemarin nasi kandungan purinnya rendah gitu ya, saya bisa makan sebanyak-banyaknya. Ya enggak juga Bapak Ibu ya.
nanti ujung-ujungnya kena ke diabetes lagi gitu ya, kena ke diabetes atau obes misalnya seperti itu Bapak Ibu ya. Bukan diabetes, kalau diabetes masih juga bisa mengkonsumsi nasi ya, tergantung porsinya juga gitu. Makanya semuanya tergantung porsi sesuai kebutuhan Anda. Jadi tadi udah dibahas sarden gitu ya, red meat, Bapak Ibu makarel segala macam itu memang termasuk golongan A. Alkohol, ragi, makanan yang diawetkan. Makanya proses food Bapak Ibu, makan diawetkan atau proses food juga itu termasuk bisa Anda kategorikan sebagai golongan A. Kalau golongan B itu yang bisa dikatakan sedang. Tadi udah diinfokan juga oleh Dr. Deksa, asparagus, bayam, daun singkong, kangkung, daun serta biji melinjo. Sisanya selain itu sok dimakan ya. Nah, tentu yang menjadi pertanyaan, terus berapa banyak Mbak Erni biasanya ya? Kalau di gizi itu Bapak Ibu kita ada standar kalau nggak 50, 100 gram. Nah, ini buat yang general healthy people, Bapak Ibu. Kalau sekarang Anda tidak ada resiko, ya amin ya. Kemudian tidak ada masalah juga, udah medical check up, pokoknya nggak ada. Nah, ini bisa diikutin panduan ini, Bapak Ibu ya. Tapi kalau Anda sudah memiliki masalah gangguan asam urat, ya memang tabel yang selanjutnya ini Bapak Ibu bisa terapkan. Ya, jadi memang kalau Bapak Ibu lihat nih ya, ada yang dianjurkan dibatasi, dihindari. Dibatasi. Nah, tadi bahkan yang termasuk seperti melinjo itu masih boleh Bapak Ibu ya, tapi dibatasi. Dibatasi itu maksimum 100 gram per hari. Nah, sayangnya masyarakat kita tuh kalau makan emping gitu ya, uniknya, makanya nggak ada salahnya Bapak Ibu Anda beli timbangan, timbangan makanan loh ya, bukan timbangan berat badan. Timbangan berat badan juga silahkan ya untuk mengontrol berat badan Anda. Timbangan makanan itu nggak ada salahnya. Kenapa? Kalau besok-besok makan cemilan kayak macam emping, itu Anda timbang dulu Bapak Ibu. Ya, jadi bukan cuman profesi ahli gizi yang nimbang-nimbang doang makanannya, Anda juga gimana caranya biar bisa mengatur, ini terutama sangat penting buat yang sudah menderita hiperurisemia tadi. Wah, itu istilah keren tuh ya. Jadi nggak cuma ngomongin asam urat gitu Bapak Ibu ya, karena asam urat tinggi itu yang bermasalah. Nah, ini dibatasi Bapak Ibu. Tadi ya yang termasuk kategori A plus B, itu biasanya dibatasi tuh. Kandungan purinnya tinggi, terus kandungan purinnya sedang. Kalau Bapak Ibu lihat yang dihindari, yang betul-betul Anda hindari itu udah pasti salah satunya jeroan ya. Makanya tadi tabel rangkuman yang ditunjukkan oleh Dr. Deksa itu udah sebenarnya rangkuman, Bapak Ibu versi simpelnya. Kalau ini versinya kalau Bapak Ibu pengen tahu lebih detail, oh kalau saya pengen makan berapa nih ya, tapi kalau lagi kumat ya jangan. Maksudnya kalau tadi ya lagi nyeri banget, lagi radang banget itu namanya nyeri penyakit tambahan gitu. Ini buat maintenance Bapak Ibu. Kan asam urat tinggi ini bukan seperti penyakit infeksi yang Anda bisa sembuh total. Ini suatu kondisi gangguan metabolisme tubuh yang memang harus Anda jaga terus-menerus agar tidak kondisinya rileks, nggak kumat-kumatan gitu Bapak Ibu ya. Nah, jadi yang dihindari kayak macam jeroan ya, red meat itu Bapak Ibu bisa lihat, dan pastinya minuman nih mengandung soda, manis, ragi, kaldu itu memang dihindari. Berarti memang nggak dikonsumsi artinya Bapak Ibu kalau Anda sudah menderita hiperurisemia. Memang no alkohol ya, beda sama orang yang kalau dia masih normal aja, alkohol dibatasi, itu bedanya ya. Last time saya pernah share kepada Bapak Ibu waktu kita bahas mengenai diet pada liver, berapa kandungan alkohol atau minuman alkohol buat Yusana family mungkin yang mengkonsumsi wine or something like that gitu ya. Berapa batasan yang dianjurkan untuk pria dan wanita berdasarkan rekomendasi dari Liver Foundation ya. Karena kan alkohol itu sering banget orang ngaitin ke liver. Padahal sebenarnya ternyata alkohol ini banyak dampaknya juga loh sama asam urat. Makanya sesi kita seperti ini kan tujuannya untuk memberikan edukasi, pemahaman yang lebih detail kepada Yusana family. Dan dianjurkan. Nah, ini Bapak Ibu lihat variasi banget kan. Jadi sebenarnya kata kuncinya Bapak Ibu, sayur dan buah itu Anda silakan konsumsi. Tapi ingat porsinya ya, kalau sayur udah pasti porsinya 100 gram ya. Saya rasa sampai sekarang orang nggak ada yang pernah kebanyakan makan sayur. Tapi yang sering bermasalah itu adalah repetisinya. Warnanya selalu sama every single day. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu gitu ya. Hari ini ke daun misalnya sayur bayam, besok daun singkong, besoknya kangkung gitu ya. Jadi harusnya tidak seperti itu Bapak Ibu. Anda memberikan waktu atau jeda untuk tubuh Anda ya tadi ya, untuk istirahat dalam artian dia lebih, kalau Anda besoknya mengkonsumsi makanan yang rendah purinya kan dia bebannya nggak terlalu banyak, benar nggak Bapak Ibu? Makanya kenapa harus bervariasi, Yusana family kata kuncinya ya, selain pola makan. Kalau porsinya Bapak Ibu sudah bisa terapkan dengan konsep piring T.
setengahnya sayur plus buah ya, atau sayur lebih bagus sendiri, buah satu porsi sendiri, kemudian seperempatnya karbohidrat, seperempatnya protein hewani ya. Dan tentunya buah-buahan tuh di sana family, semua macam buah-buahan dianjurkan gitu ya. Pokoknya tahu batasannya aja ya. Di sana family yang paling unik soalnya kan kadang-kadang kita nih kalau keasikan entah sambil nonton atau apa juga makan buah tuh porsinya suka over sendiri. Padahal buah juga tuh ada standar porsinya, Bapak Ibu. Macam misalnya lengkeng atau anggur itu 8 biji sekali makan ya, itu porsi snack. Jangan Anda seperempat kilo sendiri, dihabisin sendiri karena enak sambil nonton Netflix misalnya gitu ya, Bapak Ibu. Jadi emang harus diperhatikan juga. Tapi kalau dari jenis sendiri, Iswana Family nggak perlu khawatir. Ingat kata kuncinya yang penting bervariasi. Makanya juga kayak protein juga, Bapak Ibu ya, harus juga variasi. Jangan ini Senin, Selasa, ya ayam mulu. Gitu kan. Saya ada soalnya bertemu dengan salah satu dulu Bapak Ibu klien gitu ya. Dia tuh nggak suka banyak banget pantangannya. Bukan karena udah punya penyakit, emang hidupnya itu dia nggak picky banget gitu ya, picky eater banget gitu ya. Itu sebenarnya pengaturan dari kecil ya Bapak Ibu ya, yang tidak langsung diperbaiki. Jadi semuanya nggak cocok, semuanya nggak cocok. Bukan karena penyakitan, kan ada orang yang komplikasi penyakitnya banyak, jadinya semuanya banyak pantangan gitu ya. Bukan karena nggak bagus makanannya, tapi beliau ini penyakitnya udah banyak banget gitu ya. Jadi harus benar-benar dijaga, tapi pusing jadinya. Kalau ini klien ini emang dia picky eater banget, nggak suka makan ikan, nggak suka makan telur, dibilang vegetarian mah bukan, vegan juga bukan gitu ya Bapak Ibu ya. Maunya ayam mulu gitu. Dapat proteinnya kan satu jenis tuh Bapak Ibu jadinya kan. Nah itu yang sebenarnya tidak dianjurkan kalau dalam prinsip Anda menerapkan pola diet yang sehat atau pola makan yang sehat. Ingat kata kuncinya, porsi yang seimbang dan bervariasi. Memang harus ada effort Bapak Ibu kalau mau sehat ya. Sering sekali soalnya memang nggak bisa dipungkiri warna hijau-hijau tuh gampang diakses ya. Tapi jangan menyalahkan warna hijaunya, itu yang ingin kami ingatkan kepada Yusana Family. Tapi perbaiki pengaturan Anda, bagaimana variasi warnanya setiap harinya gitu. Ini saya ngomongin standar Indonesia ya Bapak Ibu ya, yang masih bisa diterapkan oleh masyarakat kita. Kalau di negara maju itu mereka udah ngomonginnya dalam sehari harus berapa jenis warna. Nggak cuman ini, saya masih dalam artian kami menganjurkan untuk Bapak Ibu yang bisa memang masih make sense untuk diterapkan ya. Ya karena kita porsi aja masih bermasalah Bapak Ibu ya, masyarakat Indonesia. Porsi sayur dan buah yang masih sangat kurang ya, walaupun kita tinggal di negara tropis yang luar biasa banyak variasi sayur dan buahnya ya. Tapi nyatanya kita masih kurang serat masyarakat kita ya. Berarti kita kurang sayur dan buah, ada efek. Nah, tapi tentunya kami harapkan Bapak Ibu mulai dari sekarang. Jangan nunggu entar-entar, jangan nunggu kena dulu gitu. Apalagi tadi udah dapat edukasi dari Dokter Deksa, misalnya Yusana Family kan udah tahu nih faktor resikonya apa. Wah, ternyata saya beresiko banget ya. Gitu. Misalnya Bapak Ibu ya, udah beresiko nih gitu. Nggak ada salahnya mulai dari sekarang. Mulai besok tuh ya. Jadi divariasiin warna-warni. Makanya kalau Bapak Ibu mungkin perhatikan sebagian catering, kalau catering yang biasanya memang ada ya certified nutritionistnya atau dietitian, bukan nutritionistnya, itu mereka variasi pasti warna tiap harinya, nggak boleh itu terus ya. Kecuali kalau di rumah sakit. Kalau di rumah sakit Bapak Ibu mungkin sering menemukan ini sayuran satu ini nih ya, wortel sama labu siam. Karena itu lagi di rumah sakit Bapak Ibu ya. Nah, tentunya pola makan kita semua sudah tahu, namanya gaya hidup. Mau dari olahraga, mau dari tidur, mau dari pola makan, nggak segampang itu merubahnya. Semua orang akan mengatakan seperti itu. Tapi bisa dirubah, bisa Bapak Ibu. Nah, problemnya kalau yang pola makan ini Bapak Ibu bedanya, dia nggak bisa ada waiting time-nya gitu, memang nggak ada. Kenapa ya? Karena tubuh Anda tiap hari butuh nutrisi. Nutrisi itu jadi bahan bakar. Bahan bakar yang bermutu kepada tubuh Anda. Jangan malah kayak tadi ya, cerita kayak Dokter Deksa ada yang premium sama Pertamax gitu ya. Nah, kalau Anda memberikan pola makan yang bermutu atau nutrisi yang bermutu tiap hari kepada tubuh Anda, maka tubuh kita akan optimal setiap harinya. Nggak akan lagging di belakang. Nggak akan menimbulkan masalah di belakang. Nah, karena tubuh kita ingin setiap hari ada optimal,
Tentu ya karena pola makan ini tidak bisa dirubah secara instan, tapi semuanya pelan-pelan. Kalau Bapak Ibu merubah secara instan, yakin dan percaya pasti balik lagi ke lifestyle atau pola makan yang buruk. Itulah kenapa orang yang pengen turun berat badan, kalau dietnya atau pola makannya terlalu drastis, perubahannya biasanya akan gagal. Kenapa? Karena menderita, Bapak Ibu. Pola makan itu kan, makan itu salah satu kesenangan hidup ya, Bapak Ibu ya. Dan kebutuhan tentunya ya untuk kita survive. Tapi kesenangan hidup. Nah, kita pasti nggak pengen menderita. Nah, makanya, tapi kita harus tetap berusaha. Harus satu-satu. Makanya rubah mana dulu nih? Karbonya dulu, proteinnya dulu dibenerin, atau sayur atau buahnya dulu. Pilih satu-satu. Kalau udah bisa konsisten, tapi pilihnya juga jangan lama-lama ya, seminggu. Jadi nggak usah langsung semuanya langsung kayak macam konsep piring T. Biasanya makan nasi satu piring plus nambah udah kayak di rumah makan Padang, tiba-tiba Anda kurangi seperempat piring, ya yakin dan percaya besoknya aja udah pasti nggak bakal ikutin tuh konsep piring T-nya ya. Terlalu menderita kelaparan tubuh Anda, selnya kaget, karena kalorinya terlalu drastis. Nah, dalam proses Anda merubah pola makan ini, untuk membantu melengkapi kebutuhan nutrisi sehari-harinya, Bapak Ibu bisa tambahkan dengan suplementasi. Nah, tentunya di sini juga kami mengingatkan Yusana Family bahwa produk yang kami rekomendasikan nantinya ini bukan obat asam urat, bukan ya, Bapak Ibu ya, bukan obat asam urat, tapi lebih kepada nutrisi yang memang bisa membantu untuk cara kerja tubuh Anda menjadi lebih optimal. Biasanya memang untuk kondisi yang seperti itu ada beberapa yang kita rekomendasikan, Bapak Ibu. Yang pertama pasti esensial, karena vitamin, mineral, antioksidan. Kandungannya sama kayak tadi, kandungannya sama seperti apa yang terkandung pada sayur dan buah. Nah, di sini lengkap banget, makanya selalu direkomendasikan karena sel esensial yang terdiri dari core, mineral, dan juga Yusana Pitok, ini kandungannya paling lengkap. Dan ini bintang film utamanya tentu kalau di Yusana. Yang kedua adalah omega 3, Biomega. Bapak Ibu ya, ini bisa Anda rekomendasikan juga. Kalau memang misalnya tadi sudah memiliki faktor risiko ya. Dan yang ketiga yaitu Prokosa. Prokosa dari kandungannya glukosamin, turmeric, dan vitamin C, sedangkan yang terakhir adalah proflavanol C dan vitamin C. Nah, kenapa sih nutrisi yang ada di sini nih yang difokusin yang bisa untuk support kondisi tersebut? Ya karena Bapak Ibu bisa lihat yang pertama bahwa omega 3 itu sudah terkenal. Bapak Ibu silakan cari jurnalnya dengan segala macam tentunya ya, Bapak Ibu. Dia terkenalnya istilahnya antiinflamasi ya, itu kata singkatnya sih, anti radang ya, mengontrol inflamasi. Jadi memang di dalam tubuh kita tuh diperlukan inflamasi dalam level tertentu, tapi kenyataannya kita tidak bisa sering mengontrol itu dengan baik ya. Karena kekurangan zat-zat gizi yang sebenarnya bantu agar itu tetap kondisinya normal dalam tubuh Anda. Salah satunya adalah omega 3. Dan omega 3 memang memiliki benefit yang sangat baik untuk mengontrol kadar kolesterol dalam tubuh Anda juga. Tadi sudah dilihat ya korelasi sindrom metabolik juga terhadap salah satu faktor risiko untuk asam urat ini. Kemudian vitamin C. Kalau vitamin C di beberapa referensi memang ada yang mengatakan bahwa kandungannya bisa untuk menurunkan kadar asam urat. Makanya tadi makan apa Bapak Ibu? Buah dan sayur. Beberapa sayur ada yang kandungan vitamin C-nya tinggi ya. Tidak hanya buah loh ya. Makanya sayur dan buah. Glukosamin. Glukosamin itu buat fungsi persendiannya. Karena tadi kalau ternyata kadar asam uratnya sudah penumpukannya, pengendapannya di sendi, ya berarti kan persendiannya juga kita harus jaga fungsinya gitu. Kemudian turmeric. Kalau turmeric Bapak Ibu sudah pasti mungkin sangat familiar, apalagi mungkin yang hobi minum jamu ya. Karena sebenarnya turmeric itu atau rempah-rempah, terutama turmeric, bisa membantu untuk mengendalikan peradangan dan mengelola rasa sakit. Macam ada sifat analgesiknya tapi bukan obat analgesik ya. Jadi bukan obat anti nyeri juga gitu ya. Jangan disamakan nutrisi dengan obat, itu cara kerjanya berbeda. Tapi bukan berarti tidak bisa saling mendukung. Kalau misalnya Bapak Ibu sudah memiliki kondisi masalah kesehatan tertentu, disuruh minum obat, ya silakan, harus diminum obatnya Bapak Ibu ya. Yang sering beberapa kali kami temukan, yang tentu sangat kami sayangkan, dan kami harapkan Yusana Family tidak seperti itu tentunya ya. Kalau misalnya ke Yusana konsultasi, saya punya gangguan kesehatan seperti ini nih, apa suplemen Yusana yang bisa kami konsumsi? Nah,
Kami akan berikan rekomendasi tentunya Bapak Ibu, tapi jika kondisi Anda sangat complicated, kami akan selalu anjurkan untuk bertanya kepada dokternya masing-masing. Kenapa? Penyakitnya sama belum tentu tingkat keparahannya, lifestyle-nya kan nggak sama tiap orang Bapak Ibu ya. Kalau sudah oke, silakan dikonsumsi gitu ya. Cuman kami berikan satu tips kepada Yusana Family, kalau Anda minum, ada obat yang harus diminum, kemudian minum suplemen, pastikan ada jarak waktu, rentang waktunya ya, minimal lebih bagus 2 jam ya, jadi nggak diminum berbarengan. Kenapa? Ya karena pada dasarnya kita tidak ingin satu sama lain cara kerjanya tuh saling mengganggu, dalam artian ada ya, ini nggak cuma ngomongin suplemen loh Bapak Ibu, beberapa nutrisi, beberapa makanan tertentu itu ada yang kalau Anda minum bareng sama obat itu bisa mempengaruhi cara kerja obatnya, walaupun nggak semua obat ya. Di farmakologi itu ada, misalnya obat ini nggak boleh diminum barengan sama yang buah anggur atau jus anggur. Kenapa? Karena nanti makanan anggur ini dia akan mengganggu cara kerja obat ini. Apakah artinya si anggur ini bermasalah? Ya enggak gitu ya Bapak Ibu. Makanya karena kan nggak mungkin Yusana Family ngafalin ini semua buah, ngafalin obat lah. Bukan orang farmasi, bukan dokter juga gitu Bapak Ibu ya. Kan itu sekolah sendiri, beda lagi. Makanya Bapak Ibu kami berikan tips untuk memudahkan Anda, kalau Anda atau calon customernya ada yang minum konsumsi obat secara rutin, pastikan mereka kalau mau minum suplemen, itu dijarakin waktunya, jangan barengan. Tujuannya biar suplemennya optimal diserap oleh tubuh, bisa bekerja dengan baik, obatnya juga sama. Itu tipsnya. Dan ingat ya, katanya bukannya harus sama makanan kalau suplemen Yusana diminum. Kan makanan Bapak Ibu, nggak harus makan berat ya. Ini juga nih yang sering ingin kami luruskan ya. Makanan, nggak harus makan berat. Tujuannya harus sama makanan, itu untuk membantu penyerapannya lebih optimal justru. Gitu ya. Bukan berarti harus makan berat. Gitu. Biasanya kan kalau obat tuh yang sering dianjurin sama makan berat. Nggak diikutin gitu ya. Nah kalau suplemen bisa di jam snack karena standar di sana biasanya kita cuma anjurin 2 kali sehari ya optimalnya. Oke, itu saja sharing dari saya Yusana Family. Kita langsung masuk ke sesi tanya jawab nih. Kita panggilkan kembali Dokter Deksa. Oke. Nah ini udah ada nih Dok yang masuk. Satu Silakan. pertanyaan. Dok, kalau ada orang yang merasakan kesemutan di lutut atau jari tangan, tapi kemudian setelah olahraga pagi hilang, apakah ini masuk dalam kategori asam urat atau GOUT juga ya? Ya. Oke. Asam urat tidak memiliki atau asam urat atau GOUT itu tidak memiliki gejala kesemutan ya. Jadi kesemutan itu bisa disebabkan oleh aliran darah yang tidak lancar ke sana atau adanya gangguan saraf di daerah kaki atau tangan. Nah, bisa harus dicari apakah gangguan sarafnya ini terkait dengan diabetes atau terkait dengan penyakit saraf yang lain atau misalnya mungkin ada terjadi gangguan aliran darah. Jadi dicari apakah ada pembuntuan atau penyempitan saluran darah, harus ke dokter untuk cari tahu. Tapi tidak terkait dengan hubungannya dengan asam urat atau GOUT tadi. Ini itu sih, Mbak Erni. Oke. Oh, ada yang nanya. Dok, makanan yang tadi itu boleh dikonsumsi berapa hari sekali? Pertanyaannya banyak nih, Dok. Ya, itu yang pertama. Bagaimana bila makan itu lalu olahraga rutin? Oh, jadi maksudnya kalau tetap makan makanan yang tadi, tapi olahraganya rutin, gitu ya, kalau saya nangkep pertanyaan Ya. ini. Air putih yang bagus, apakah air putih kemasan atau air yang direbus? Wah, luar biasa ini pertanyaannya ya. Silakan, Dok. Ya, yang pertama tadi ini ya, apakah kalau misalnya dengan olahraga boleh makan makanan itu? Tapi kalau selama sehat ya nggak ada masalah ya, asal ada yang dibuang dan tadi minumnya dalam jumlah yang cukup sehingga ginjal punya kesempatan untuk membuang. Tapi jangan sering-sering, yaitu tadi karena ginjal itu juga punya harus dikasih jeda istirahat dulu dengan bukan mencerna ya, menyaring, memfilter sampah-sampah yang tidak terlampau berat. Jadi hitungannya kalau asam urat kalau misalnya kurang minumnya juga bisa dia filternya berat juga.
Jadi ibaratnya kayak filter AC ya, lama-kelamaan digunakan kalau nggak segera nggak ada maintenance atau dibersihkan juga bisa menyebabkan gangguan pada AC-nya, kurang lebih juga sama. Jadi boleh makan makanan itu, tapi juga tetap dijeda. Tapi ya itu tadi untuk nyiasatinya bisa ditambahkan dengan olahraga. Itu bukan bukan ini ya, jadi nggak seperti matematika ya. Saya makan daging sekian, kemudian saya olahraga dalam jumlah sekian. Besok saya lakukan lagi selama sebulan makan daging terus-menerus, kemudian olahraga. Jadi yang saya bilang tadi, untuk mencapai pola hidup sehat itu harus dibutuhkan beberapa faktor. Olahraga cukup, jaga makan, tidur yang cukup, kemudian manage stres dengan baik, minum air putih yang cukup. Jadi itu dilakukan secara simultan. Boleh cheating sekali-kali, tapi yang lainnya juga harus dijalankan. Mungkin itu sih. Itu yang pertama. Yang Oke. kedua, air putih yang mana yang paling baik, kemasan atau air yang direbus? Kemasan yang direbus atau yang direbus, Dok? Nah. Ya, kalau air putih kemasan nggak ada masalah sih. Tapi air putih yang direbus ini tergantung ya daerah mana ya. Karena Hmm. PDAM-nya kan beda-beda. Kecuali kalau di daerah Amerika Serikat, Jepang, itu tap waternya atau air kerannya tuh bisa diminum karena proses pemurniannya udah bagus banget. Tapi kalau di kita kan masih belum ya. Dan tergantung juga kandungannya karena pemurnian PDAM perusahaan daerah air minum kita ini kan juga belum bagus sampai bisa membuat produknya yang bisa diminum. Jadi tergantung kadang ada beberapa daerah yang kandungan kalsiumnya tinggi, fosfornya tinggi, banyak terjadi batu ginjal. Jadi karena merebus itu terjadi Hmm. batu ginjal, Iya. utamanya di daerah Gunung Kapur, gitu banyak banget orang yang kena batu ginjal di sana karena merebus air. Jadi masing-masing airnya beda-beda. Tapi kalau mau paling aman boleh air kemasan atau yang sudah disterilisasi atau dipurifikasi lah ya. Yang kayak misalnya ngisi galon itu kan ada yang sudah terstandarisasi ya. Boleh layak untuk Ah, iya. diminum, itu nggak ada masalah sih. Oke. Iya, karena memang benar sih, Dok ya. Yang Hmm. direbus juga kadang kalau sumber airnya hmm, ya itu tadi ya, galon aja ada galon yang standar ada enggak, Dok, yang isi Ya, ulang tuh. benar. Saya ingat banget dulu waktu waktu kuliah tuh dulu, Dok, pas belajaran mikrobiologi tuh, mikrobiologi apa parasitologi gitu kan, ke lab tuh kan, Dok ya. Terus sengaja tuh ngambil sampel, kita nggak sebut merek dong ya, Bapak Ibu Hmm. galonnya ya. Galon pokoknya banyak deh Bapak Ibu, beberapa sampel-sampel ya, beberapa dari beberapa sumber galon dengan berbagai macam nama, wah luar biasa. Bukan ada yang ada bakteri E. coli-nya gitu ya. Mungkin Bapak Ibu mikir, wah apakah memang nggak ada bakteri E. coli sama sekali? Ada, tapi dalam yang tidak menyebabkan Anda bisa sakit perut gitu ya. Tapi memang yang benar-benar ya memang ada yang sesuai harga juga yang murah banget. Pas dilihat, gila banyak banget bakteri E. coli-nya. Nah, yang kayak gitu disaranin ya direbus dulu Bapak Ibu. Takutnya ya walaupun sebenarnya saya yakin dan percaya perut masyarakat Indonesia sih sebenarnya udah kebal kali ya. Beda sama kalau bule datang ke Indonesia makan nasi goreng di pinggir jalan mereka bisa mencret Bapak Mulut Ibu. mencret. Kita tiap hari makan nasi goreng di pinggir jalan nggak mencret malah keenakan gitu ya. Bapak Ibu ya. Beda ketahanan perutnya. Jadi lihat-lihat sumbernya juga ya, bukan bukan brandnya harus dipelajari. Dok, nah ini ada yang nanya juga nih, Dok. Nah, ini pertanyaan tentang obat nih, Dok. Beliau penderita asam urat dan katanya sudah mengkonsumsi obat Neurodek, Molacort, dan Renaldina. Apakah obat-obatan ini masih dalam kategori aman? Karena saya alergi dengan allopurinol. Hmm. Ya, ada beberapa orang yang alergi dengan obat asam urat. Biasanya kondisi yang lain adalah dengan kalau misalnya kan obat asam urat yang sering dan yang ada di BPJS kan ya itu aja ya, satu golongan itu nggak ada golongan lain. Golongan lain itu mahal dan juga kadang nggak sampai masuk ke Indonesia juga. Nah, itu bisa diberikan obat-obatan lain atau
melimitasi tadi konsumsi makanan yang tinggi asam uratnya. Karena kan alergi ya. Obat-obatan yang tadi itu bukan untuk secara langsung untuk menurunkan kadar asam urat, cuma untuk mencegah aja. Jadi silakan dikonsumsi, nggak ada masalah. Yang justru yang harus digemborkan atau dikencangin adalah pola hidupnya. Ingat sekali lagi, pola masyarakat Indonesia ini sangat berpaku kalau sudah dapat obat, saya nggak perlu melakukan yang lain. Itu salah total ya. Nah, iya, Jadi iya setuju setelah banget. setelah minum obat, ya tujuannya obat itu sebagai bridging atau jembatan, utamanya kecuali kalau misalnya obat diabetes yang harus dikonsumsi, obat hipertensi yang harus dikonsumsi, dan harus disertai dengan pola hidup sehat ya. Kalau tidak, apa ya, kalau kita hanya mengandalkan obat, obat itu hanya bekerja sekitar 25 sampai 40%. Sisanya itu tubuh kita loh sebenarnya. Nah, tubuh Hmm. kita mediumnya aja malas-malesan, makan masih acak adu, tidur nggak cukup, stresnya nggak dijaga, minumnya kurang, obat yang nggak akan berguna. Jadi segala sesuatunya itu multifaktorial ya. Jadi ada beberapa faktor itu harus diperbaiki satu persatu. Jadi selain obatnya dikonsumsi, pola hidupnya wajib harus dirubah gitu. Jadi kadang ada Hmm. ke dokter gitu, saya nggak hanya ada ke 5-4 dokter ke saya terakhir, saya bilangin, dok ini nggak ada obatnya, nggak mempan dok. Ya gimana pola hidupnya sehari-hari gini gini gini. Ya pola hidupnya seperti itu, saya nggak akan merubah banyak obat. Kalau misalnya ibu bapak nggak bisa mengubah pola hidupnya, ya akan sama aja. Ibu akan keliling dokter hanya untuk mencari obat yang paling baik, tapi ujung-ujungnya tidak berdampak signifikan ke kehidupan kesehatan bapak dan ibu. Gitu sih biasanya. Hmm. Oke. Mm. Jadi baratnya kayak itu Nah ya, itu, mobilnya rusak, terus dibelikan eh, oh, bahan Pertamax bakarnya yang, Turbo yang iya, iya, paling iya. optimal ya. Lah, karburator olinya itu loh, udah rusak di situ. Terus akinya udah soak di situ. Tapi saya mau Pertamax Turbo untuk memperbaiki mobil ini. Bisa nggak kira-kira? Nggak bisa. Nggak bisa. Itu tadi loh. Seringnya itu Nah mindset itu, itu harus dirubah. Hmm. nah itu pas banget tuh dok, sekalian menjawab tadi pertanyaan gitu ya. Gimana caranya katanya, karena customer-nya di udah minum obat doang katanya gitu. Gimana cara ngasih edukasi tambahan tuh? Udah dapet tipsnya dari dokter Deksa. Jadi karena memang obat itu bukan satu-satunya Bapak Ibu ya, harus holistik gaya hidupnya juga karena itu pondasi kesehatannya Bapak Ibu. Itu. Tapi ya obatnya juga kalau disuruh konsumsi ya harus konsumsi. Ya itu juga tuh PR-nya banyak juga nih ya di masyarakat kita. Nah, ini ada juga nih yang bertanya, Dok. Dok, apakah refleksi kaki bisa mengurangi rasa nyeri? Oh, refleksi kaki bisa mengurangi rasa nyeri yang disebabkan oleh gout arthritis. Refleksi. Ya, refleksi ya, gout arthritis. Selama kristal asam uratnya ada di situ, refleksi ya kurang bisa ya. Ibaratnya kalau ada paku di mobil, ban mobil, tapi tetap diisi udara di situ. Disuruh jalan lagi untuk sementara aja. Setelah jalan beberapa kilo gembos Masih lagi. lagi. Mm-mm. Karena tidak di. Karena pakunya masih di situ gitu, Dok ya. Nah, gitu. Gampang banget kalau ngasih analogi itu memang seperti itu adanya. Banyak banget soalnya. Ada yang terapi oksigen itu ya, yang viral itu bisa memperbaiki kondisi asam urat yang ada. Nah, gimana bisa oksigen secara ideal dihirup yang berdampak hanya di paru-paru, tapi di dalam asam uratnya juga tetap tinggi, makannya tidak dijaga, tidurnya tidak perbaiki. Jadi seringnya itu mencari satu terapi khusus, tapi tidak memperbaiki penyebab utamanya. Kebakarannya itu di sini loh, tapi Hmm. yang dipadamkan atau dicari itu di tempat lain. Kan nggak nyambung juga kayaknya. Gitu sih. Iya, iya. Itu menyelesaikan masalah tanpa mencari akar masalah berarti itu, Dok ya. Gitu. Selesai sih, tapi sementara berarti gitu ya. Betul. Nah, ini
ada yang ngelanjutin nih pertanyaannya. Berarti kalau penderita asam urat tinggi nih ya, Bapak Ibu, mulai ngomongnya sekarang bukan penderita asam urat ya, karena kita semua punya asam urat. Samurat. Penderita asam urat tinggi atau hiperurisemia. Ya keren nih kalau tanya orang, Hmm. bener banget. Jadi nggak cuma hipertensi doang taunya Bapak Ibu ya. Hipertensi Hmm. apaan? Tekanan darah tinggi, itu udah pasaran. Nah, mulai sekarang kalau asam urat tinggi, hiperurisemia gitu ya. Agak belibet nih misalnya gitu. Ya memang harus dibiasakan ya kalau istilah-istilah. Nah, apakah penderita asam urat tinggi tidak boleh dipijit, Dok? Oh, mungkin di bagian atau kalau yang Hmm. pegel-pegel mungkin Hmm. ngerasain apa gimana nih? Nah, kalau misalnya yang nyeri di daerah situ dipijit itu kan tambah nyeri ya, namanya pembengkakan dipijit tambah nyeri. Jadi saya sarankan tidak dinyeri, kecuali kalau di daerah yang tidak nyeri loh ya, itu nggak ada masalah ya selama area Mau dipijit? yang peradangan di situ misalnya apa punggungnya dipijit yang ada masalah, tapi daerah tersebut jangan dimanipulasi karena itu tadi tidak menyelesaikan masalah, ibaratnya ban bocor tapi yang diobat di terapi dengan dielus-elus bannya atau Hmm, diberi tekanan bannya. Selama bannya di situ pakunya masih ada ya tetap ada di situ. iya. Gitu sih. Oke, ini ada yang tanya mungkin pas saya presentasi nanyanya. Saya ulang, kalau biasanya yang kita rekomendasikan untuk gangguan kesehatan yang satu ini, sel esensial, prokosa, biomega, propapanosi. Itu yang paling basic Bapak Ibu. Sebenarnya kalau kita bicara nutrisi Bapak Ibu ya, karena suplemen di sana itu adalah kandungannya nutrisi semua, dan sifat nutrisi itu nggak sempit. Nggak macam vitamin C, fungsinya buat untuk tadi, membantu menurunkan kadar asam urat. Sebenarnya vitamin C fungsinya banyak Bapak Ibu ya, buat kolagen di mana itu perlu untuk persendian ya, ini ada hubungannya juga gitu ya. Buat kulit, buat jantung, buat pembuluh darah ya. Kalau kita bicara nutrisi pasti semua organ tubuh itu bisa mendapatkan benefitnya. Itu yang paling basic. Cuman memang kalau semakin banyak komplikasi gangguan kesehatannya, tentu semakin banyak yang kita rekomendasikan karena tubuhnya butuh lebih banyak support. Contohnya kalau tadi Bapak Ibu udah lihat faktor resiko, salah satunya yang bisa menyebabkan hiperuremia ini adalah tadi ya masalah gangguan lipid atau mungkin gangguan kolesterol dalam tubuhnya juga. Itu biasanya memang harus ditambahkan juga dengan suplemen lain, misalnya hepasil, Bapak Ibu. Ya, kenapa? Karena hepasil itu fungsinya untuk menjaga kondisi liver. Liver sangat penting untuk metabolisme kolesterol. Seperti itu Bapak Ibu contohnya ya. Jadi itu yang di dalam yang ini yang saya sharing di slide Bapak Ibu, ini bukan berarti hukum pakem bahwa harus seperti ini ya Bapak Ibu ya. Ingat tadi saya sudah jelaskan, saya juga sudah remind Bapak Ibu, sama-sama penderita asam urat, penyebabnya bisa beda, faktor risikonya beda, gaya hidupnya beda-beda. Ini paling basic. Dan ini pun belum tentu orangnya bisa mau semua kan Bapak Ibu. Semuanya tergantung budgetnya masing-masing. Tapi ingat semakin banyak komplikasinya memang pasti sifat tubuh Anda butuh kebutuhan nutrisi supportnya lebih banyak. Kenapa ya? Karena kerjanya makin keras, masih semakin banyak sel-sel tubuh yang harus direparasi. Bapak Ibu mau rekomendasikan yang lain ya silahkan juga seperti itu Bapak Ibu ya, karena sifatnya nutrisi. Seperti itu Bapak Ibu ya. Karena asam urat ini bukan macam ada gangguan kesehatan tertentu yang dia memang misalnya harus dibatasi, misalnya untuk gagal ginjal, Bapak Ibu ya, itu harus dibatasi zat-zat gizi tertentu gitu. Belum kondisi seperti itu. Makanya tadi kalau kondisinya udah hiperurisemia jangan sampai kena komplikasi ke ginjalnya. Makanya harus medical check up rutin. Tadi ingat ya 35 tahun. Wah, itu mudah banget loh Bapak Ibu ya. Mudah banget. Mudah banget ya kalau dibandingin sama 60 Bapak Ibu ya, masih muda. Jadi bukan nunggu 50 tahun baru kita medical check up. Karena sering banget masyarakat kita sekarang tuh kalau udah lansia dulu baru medical check up rutin. Gitu ya. Itu walaupun tidak pernah ada kata terlambat Bapak Ibu ya, tapi ya kalau Anda misalnya mulai dari sekarang udah umur masuk 30-an ya nggak ada salahnya juga medical check up, cek gitu ya fungsi ginjal, fungsi liver, gitu. Itu bisa dicicil Bapak Ibu. Mungkin kadang sebagian orang merasa berat, kadang aduh ini bukan prioritas nih gitu ya. Mau menyisihkan uangnya, budgetnya buat medical check up tuh kadang orang mungkin mikir apalagi anak muda gitu ya. Ya karena langsung dipotong mungkin dari per bulannya berapa gitu. Apalagi kalau yang komplit banget gitu kan. Tapi kalau Bapak Ibu
cicil-cicil tiap hari gitu ya. Saya ingat sekali saran dari dokter gigi Norman, spesialis yang beliau sudah spesialis. Masyarakat kita juga kan sering banget nganggap sepele masalah gigi kan. Padahal kalau banyak masalah di oral kita, itu bisa orang kena penyakit diabetes, bisa kena penyakit jantung, dan bisa kena gangguan kesehatan yang lain, masih banyak juga lainnya gitu ya. Kenapa ya? Karena ke dokter gigi nggak pernah ada yang biayanya murah ya Bapak Ibu ya. Setiap ada tindak lumayan biayanya gitu. Jadi kadang masyarakat kita kalau nggak nyeri, kalau nggak ada masalah nggak ke dokter gigi gitu. Padahal kalau dicicil-cicil cuma berapa ribu gitu sehari. Kalau nggak salah 5.000 sehari dokter waktu itu udah menginformasikan gitu. Jadi kesehatan itu investasi jangka panjang Bapak Ibu ya. Jadi mulai dari sekarang jangan cuman kita mikirin wah gimana caranya biar gadgetnya bagus gitu. Beli gadget terbaru harganya belas jutaan, bahkan ada yang puluhan juta, nggak pusing gitu ya mikirin kreditnya misalnya tiap bulan gitu ya. Beli sesuatu yang positif malah hitung-hitungan. Itu makanya tugas kita Yusana Family untuk memberikan edukasi itu kepada masyarakat semuanya ya. Kemudian itu hampir sama pertanyaan dengan yang lain. Kita lihat. Oh, ini nih. Ini saya sedih dok ya. Bagaimana konsumsi usana bila minum obat dokter? Bila sudah sembuh, apakah boleh tetap konsumsi usana? Bu. Nah ini saya tambahkan, saya peluruskan kembali Bapak Ibu ya. Kalau dokter, misalnya nih Usana Family, konsumsi usana tidak sama seperti obat Bapak Ibu. Cara kerjanya seperti tadi saya infokan tidak sama juga seperti obat. Suplemen Usana ini adalah suplemen yang memang kita anjurkan untuk Anda konsumsi sebetulnya dalam jangka panjang. Makanya sesuai Anda konsumsinya sesuai dengan saran saintis dari Usana. Memang ada yang riset yang kita peneliti kita memang ini aman untuk dikonsumsi jangka panjang. Beda Bapak Ibu sama dokter obat. Obat kenapa sih Anda harus rutin kontrol Bapak Ibu? Akan ada nih saya yang sering temukan juga orang kena penyakit asam urat tinggi atau masalah hipertensi. Pas sudah tahu obatnya, ya kan kalau di daerah kan dia bisa tuh dok bawa ini obatnya, label obatnya mungkin, terus dia bawa ke apotek sendiri, dia beli sendiri, racik sendiri, itu sering terjadi Bapak Ibu ya. Nah, kemudian dia berhenti sendiri, bukan yang seperti itu. Kalau sekiranya Bapak Ibu minum obat apapun, si dokter misalnya sudah bilang, wah ini kondisinya udah mulai membaik nih, atau oh terjadi perubahan signifikan ya, asam urat nggak sembuh Bapak Ibu, tapi terkontrol ya, bukan penyakit infeksi ini. Wah ini obatnya bisa dikurangin, atau mungkin obatnya nggak usah diminum lagi karena Bapak Ibu sudah berhasil merubah lifestyle misalnya. Ya Bapak Ibu silakan lanjutkan konsumsi usananya ya, karena memang ini dasarnya ditujukan for generally healthy adult people ya, Pak, kepada orang dewasa pada umumnya Bapak Ibu ya. Usana tidak hanya ditujukan untuk orang sakit ya, karena ini bukan obat Bapak Ibu. Yang adalah nutrisi sama kayak Anda makan gitu. Tapi sudah pasti membantu tubuh Anda untuk recovery ya. Itu sudah salah satu fungsi nutrisi pada umumnya. Oke. Nah, ini ada yang bertanya juga nih, Dok. Apakah mungkin pertanyaan ini pernah ada muncul ke dokter Deksan? Dok, nah ini ngomongin kacang nih, Dok. Ini sering juga nih. Kacang hijau sama kacang hitam ini boleh nggak sih, Dok? Ya, ini masih termasuk masih boleh nggak dikonsumsi? Saya revisi sedikit aja pertanyaannya. Boleh nggak sih dikonsumsi sebenarnya sama penderita asam urat? Ya, boleh tapi batasin ya. Tetap aja boleh tapi batasin. Jadi ada yang kalau udah kena kacang itu biasanya nggak bisa berhenti ngemil kan ya. Ya, enak Masa soalnya. mau 3, 4 butir habis itu sudah sulit banget mengendalikannya. Jadi ya memang harus dikurangin mau nggak mau biar kalau keterusan itu bisa habis satu toples. Ya ini Ya, bisa meningkatkan resiko asam urat karena ya itu tadi tinggi purin, ada asam uratnya bisa naik gitu sih. oke. Nah, itu tipsnya Bapak Ibu. Nah, kalau mau makan kacang, makanya Bapak Ibu, itu diambil tuh mangkok. Dalam maksudnya tuh Nah, lepek. Lepek boleh. itu apa ya? Mangkok kecil ya. Yang kecil pokoknya Bapak Ibu. Udah diporsiin, udah portioning.
Jadi jangan toples-toplesnya dibawa sambil nonton TV, itu udah pasti kebablasan Bapak Ibu. Itu yang sering kejadian, bukan Anda nggak boleh konsumsi. Mungkin Bapak Ibu mungkin mikir dulu ya, waktu dulu kerja di rumah sakit Bapak Ibu, orang mungkin berpikir, oh ini kena penyakit asam urat tinggi nih orangnya nih, nggak boleh makan tahu tempe. Itu masih kita buatin resep tahu tempe Bapak Ibu, menu makanannya. Cuman kan karena diatur dalam sehari porsinya berapa gitu loh. Dan nggak mungkin hari ini tempe, besok tempe, besok tempe gitu ya. Bukan rumah sakit namanya ya Bapak Ibu ya. Menunya pasti harus bervariasi dong gitu. Ya. Jadi diporsiin dari awal. Jadi waktu ngambil nih kalau Bapak Ibu beli bungkusan itu udah dipindahin ke piring kecil atau apa. Jadi benar-benar udah pas sambil Bapak Ibu nonton atau mungkin sambil kerja atau apapun itu. Jadi jangan sama toples-toplesnya, jangan sama bungkus-bungkusnya makannya. Tuh ya. Oh, bubur kacang hijau, bubur ketan hitam. Nggak apa-apa, Bu, kalau dimakan ya, tapi jangan tiap hari juga gitu. Apalagi kalau temennya santen, ya. Temennya santen, Bapak Ibu ya. Silakan, Bapak Ibu ya. Pokok ya jangan bukan mangkok besar juga loh ya. Bukan mangkok besar, mangkok yang buat snack aja, yang kecil. Oke, kalau resipien atau penderita gagal ginjal kena asam urat kan harus dibatasi konsumsinya. Jenis produknya apa aja yang harus kita berikan? Nah, khusus untuk penderita gagal ginjal Bapak Ibu, karena memang kondisinya very complicated gitu ya, kita biasanya benar-benar harus nanya, betul-betul Bapak Ibu harus tanyakan ke dokternya. Caranya gimana kalau mau minum suplemen di sana? Ini kan di belakang ada labelnya Bapak Ibu masing-masing, ada komposisinya. Atau Bapak Ibu bisa download juga, bisa minta ke CS atau download dari The Hub Yusana, sistemnya Yusana, itu ada namanya suplemen fact, komposisi produk Yusana. Karena perusahaan kita public listed, segala sesuatunya transparan, Bapak Ibu termasuk riset-riset perusahaan, dari saintis kita, dari universitas yang kita kerjasama juga di seluruh dunia, itu Bapak Ibu bisa lihat, termasuk apalagi kalau cuma komposisi produk ya, itu di-share dulu kepada calon customer Anda ini yang memiliki gangguan gagal ginjal. Ditunjukin ke dokternya, dok kalau saya mau konsumsi ini mana aja yang boleh, mana aja yang enggak. Karena tiap orang, balik lagi Bapak Ibu, beda-beda ya masalahnya. Ada yang satu udah kena gagal ginjal, punya juga masalah yang lain, punya juga masalah ini, itu, gitu ya, riwayat hidupnya beda-beda, gitu ya, faktor segala macamnya, resikonya juga beda-beda. Karena tadi ya, ginjal itu kan bagian fungsi menyaring seluruh apa yang kita konsumsi. Makanya harus diperhatikan gitu. Bahkan sesuatu yang baik untuk orang pada umumnya belum tentu itu bisa direkomendasikan kepada orang yang sakit gagal ginjal. Sebenarnya pada prinsipnya kalau Anda bertemu dengan orang yang memiliki masalah gangguan ginjal, pertanyaan paling basic yang bisa Bapak Ibu tanyakan, kadar atau minum air putihnya biasanya berapa sehari? Kalau udah dibatasin masam misalnya 1 liter, atau mungkin udah 1,5 liter, atau mungkin bahkan kurang dari 1 liter sehari, karena tadi ya fungsi ginjalnya sudah sangat menurun, sudah pasti nggak bisa Bapak Ibu rekomendasikan suplemen di sana manapun. Kenapa? Ya karena kalau mau minum suplemen di sana, kita minimal basicnya harus mengkonsumsi air putih seperti orang ya Bapak Ibu ya, harus cukup gitu ya. Itu paling mudahnya, salah satu filteringnya ya Bapak Ibu ya, gitu. Nanti kalau kondisinya sudah cukup membaik, ya kan gangguan ginjal nggak cuman gagal ginjal ya, tapi kalau gagal ginjal, make sure tanya calon customer-nya untuk bertanya kepada dokternya, ya. Oke. Baik, sepertinya itu saja dok pertanyaan untuk kita sesi malam hari ini. Thank you banget untuk Dokter Deksa sharing-sharingnya. Sama-sama Mbak Erni. Yes, semoga sehat selalu ya dok ya. Amin, Thank you sehat-sehat dok. juga buat Mbak Erni dan teman-teman sekalian ya. Amin. Jun pamit. Ya, Terima kasih thank you banyak. dok. Nah, Yusana Family, oh ini terakhir dia ini ya, karena ketinggalan. Ya, nggak apa-apa dok ini. Iya, buat istri selalu minum, mana yang lebih efektif minum suplemennya, malam atau pagi? Kita nganjurinnya dipencar-pencar, Bapak Ibu, dipisah-pisah maksud saya. Jadi ada yang pagi, siang, malam.
Nah, terutama kalau yang kandungannya vitamin C, misal contoh, Bapak Ibu kan yang ada vitamin C suplemen Yusana mana aja? Ada Celsensial, ada Prokosa, ada Visionex, ada Propapanol C. Yang sifat vitamin C kan larut dalam air. Berarti pada umumnya kalau suplemen atau vitamin C yang di luar sana 4 jam di dalam tubuh itu sudah hilang, dia akan buang dari dalam tubuh. Di sana karena kita punya formula yang namanya polisi atau perpaduan dari vitamin C plus sama mineral, dia bisa bertahan di dalam darah lebih lama. Ya, kenapa memang itu bisa menjadi suatu keunggulan Bapak Ibu? Ya, karena kalau dia bisa bertahan di darah lebih lama, tubuh Anda bisa menggunakannya lebih lama dan bisa diserap lebih banyak, Bapak Ibu. Ya, itu perbedaan kandungan vitamin C yang digunakan di formula Yusa. Nah, kalau Bapak Ibu minum 4 suplemen ini dalam sehari, kami anjurkan dipisah-pisah, Bapak Ibu. Misalnya, Propofanol C sama Prokos sama Celsensial pagi. Nanti siang bisa Visionex sama Prokosa gitu Bapak Ibu ya. Nanti malam misalnya Propofanol C sama Prokosa, contoh gitu Bapak Ibu ya. Nggak ada hukum baku. Bapak Ibu tahu standar Prokosa dalam sehari, anjuran yang dianjurkan oleh saintis Yusana adalah 3 tablet. Berarti minumnya harus pagi, siang, malam ya bayarnya? Enggak. Kalau Bapak Ibu mau minum 2 di siang, 1 di malam, silahkan. Mau minum 2 di pagi, 1 di siang, ya silahkan. Cuma pastikan Bapak Ibu minum suplemennya dipecah-pecah. Jangan cuman pagi malam, pagi malam, pagi malam, pagi malam. Kayak ritual aja ini Bapak Ibu ya. Bukan seperti itu. Jadi kalau jadwal minum suplemen, ingat kata kuncinya berbarengan sama makanan. Baik makan berat atau makan ringan. Standar prinsip pola makan yang baik itu 3 kali makan berat, 2 kali makan ringan. Jadi waktunya sangat banyak untuk Anda pisah-pisah. Kenapa lebih bagus seperti itu? Karena lebih mudah juga tubuh Anda untuk penyerapannya betul-betul optimal gitu loh ya, gitu. Ini juga bisa jadi opsi buat Yusana Family yang tadi ya udah minum obat. Nah, kemudian kalau malam hari juga Bapak Ibu minumnya ya jangan-jangan deket jam tidur gitu. Banyak soalnya ada yang saya perhatikan masih ada yang punya habit minum apa-apa tuh sebelum tidur, habis itu dia tidur ya gitu. Ya, yang bahaya itu nanti malah bahaya karena dia habis makan terus minum suplemen di sana karena inget nih wah kata Mbak Erni harus sama makanan gitu ya. Tapi kan habitnya selama ini sebelum tidur tuh minumnya ya. Jadi sebelum tidur akhirnya makan gitu ya, makan cemilan. Mau makan cemilan, makan snack, makan cemilan snack sama aja. Makan cemilan sama makan berat, Bapak Ibu, ya jaraknya minimal 2 jam dari jam tidur. Soalnya kalau enggak itu nanti ujung-ujungnya jadi masalah lagi nanti ke kesehatan yang lain karena sistem pencernaan Anda belum selesai ya gitu. Melakukan sistem pencernaan itu gitu ya. Walaupun tentu tingkat pencernaan untuk atau penyerapan untuk suplemen berbeda ya dengan makan. Tuh. Jadi nggak perlu khawatir ya, Pak. Cuman dipisah-pisah itu lebih efektif. Jadi jangan semuanya, apalagi kalau yang minum total health pack ya, yang semua suplemen di sana diminum itu kami anjurkan dibagi-bagi ya. Mulai sekarang tuh hidup itu emang harus ada perencanaan ya Bapak Ibu, termasuk minum suplemen, gimana ya caranya biar lebih optimal. Last time saya udah pernah sharing kepada Bapak Ibu semua. Kalau Anda minum semuanya gini nih caranya. Tuh ya, udah pernah saya sharing ya. Jadi itu tipsnya buat memudahkan aja. Terutama yang ada vitamin C-nya aja, Bapak Ibu. Pokoknya jangan ingat cuma pagi malam, pagi malam, pagi malam. Jangan itu ya. Ini bukan ritual, Bapak Ibu. Anda bisa ubah-ubah kok. Cuman jadwal makannya Anda yang harus tertib. Jadwal makannya Yusana Family yang harus tertib. Harus tetap 3 kali makan berat, 2 kali makanan ringan. Cuman makanan ringannya yang harus diperhatikan. Kalau Anda sedang program turun berat badan, ya makanan ringannya lebih bagus buah atau cemilan-cemilan yang tinggi serat ya. Masih boleh nggak yang ada kandungan proteinnya? Silakan ya. Tapi ingat kandungan seratnya harus tetap lebih banyak gitu. Beda sama orang yang macam cungkring gitu ya, yang harus dia tinggi kalori, tinggi protein. Itu bisa tuh cemilannya kayak tadi yang Bapak bertanya, makan misalnya bubur
kacang hijau plus ketan hitam semangkok kecil, ya kan, porsi snack ya, bukan porsi breakfast. Gitu. Oke, itu saja yang bisa saya sharing kepada Yusana Family semuanya. Mudah-mudahan bisa dapat manfaatnya dari sesi kita malam hari ini. Dan saya ingatkan kembali Yusana Family, besok juga kita ada acara Doorway to Director. Narasumbernya bersama dengan Pak Jonathan Edward, our Board Director, dan juga pengisi acaranya juga ada dari corporate yang lain juga. Besok ternyata saya nongol lagi. Ya, ini dari corporate banyak ini Bapak Ibu pembicaranya. Tapi buat Yusana Family yang ingin mendapatkan pencerahan lebih banyak seputar bisnis di sana, caranya maju di sana, Bapak Ibu bisa mengikuti sesi besok ya. Kemudian di hari Jumat, nah Jumat sore nih, mumpung menjelang weekend, Bapak Ibu, yang sudah masih di rumah atau mungkin di kantor belum balik, bisa nih sebelum pulang, yoga dulu kali, gitu ya. Kalau di kantornya ada space, kan sekarang kantor-kantor juga banyak yang modern ya. Nah itu Bapak Ibu bisa juga nih yoga dulu nih, gitu, biar badannya nggak kaku. Ini juga sama. Tadi makanan harus bervariasi, olahraga juga sebenarnya sama Bapak Ibu. Karena ada yang fungsinya buat menguatkan otot, ada yang fungsinya untuk menguatkan tulang, ada yang fungsinya buat menguatkan otot jantung, gitu ya, bicep, tricep, ada yang fungsinya untuk fleksibilitas. Jadi kalau Anda olahraga itu sebenarnya lebih bagus bervariasi, tapi ingat sesuai kapasitas dan kemampuan. Nah, yoga tuh kan biasanya hampir semua orang butuh Bapak Ibu ya, gitu. Karena ini fleksibilitas tubuh penting banget ya. Nah, ini besok, bahkan kalau Bapak Ibu nyalain video, ngikutin dari awal sampai akhir seperti biasa, langsung dapat hadiah. Gitu. Oh iya, ini yang kemarin dapat hadiah juga Bapak Ibu, yang Selapi Party kita akan proses minggu ini Bapak Ibu ya. Selamat yang udah ngirimin alamat. Kalau yang belum ngirimin alamat ya kita nggak kirimin hadiahnya ya. Karena nggak ngirimin alamat, berarti kita anggap nggak mau Bapak Ibu. Oke, nah itu saja. Kemudian itu acara buat minggu ini ya. Dan saya ingatkan kembali kita juga masih punya program auto order buat Yusana Family. Kalau Anda ingin dapat hadiah total senilai 1,5 juta rupiah, mendapatkan satu set tas dan pouch beserta dengan produk gratis. Ini khusus buat Yusana Family yang baru bergabung dari tanggal 30 Juli kemarin. Dan kalau Anda order terus setiap siklusnya, 1, 2, 3, sampai 4, Bapak Ibu ya, tidak ada yang bolong, minimal 100 poin, Bapak Ibu bisa mendapatkan ini. Ya, seperti yang ada pada layar. Dan terakhir kami ingin mengingatkan, this is periode terakhir untuk Rising Star Korea. Buat Bapak Ibu semua yang pengen jalan-jalan gratis ke Korea, kalau yang periode kemarin baru dapat 1 tiket, Bapak Ibu pastikan di periode ini Anda mendapatkan 1 tiket. Kenapa? Karena kalau cuma dapat 1 nggak jadi berangkat Bapak Ibu ya. Yang berangkat minimal harus 2 tiket. Nah, buat Yusana Family yang sudah mendapatkan 2 tiket, pastikan Anda bisa mendapatkan tiket ketiga, keempat, kelima, sampai ke-6. Tiket maksimal. Kenapa? Walaupun sekiranya nih, Bapak Ibu semua, saya mah kalau ke Korea maunya cuma berdua aja Mbak Erni, mau sama Ayang Beb aja, ya silahkan Bapak Ibu ya. Terus buat apa dong tiket ketiga, 4, 5, dan 6-nya? Misalnya gitu ya. Misalnya tontonnya timnya udah dapet juga jadi qualified semua, amin gitu ya. Terus gimana? Nah, makanya kita berikan opsi nih buat Yusana Family. Tiket ketiga dan seterusnya bisa ditukarkan jadi cash reward atau diuangkan senilai 13 juta per tiket gross sebelum pajak. Ya, jadi buat Yusana Family kalau Anda ingin gitu ya. Jadi nanti habis pulang dari Korea misalnya gitu ya, atau mungkin bisa saja ditransfernya sebelum berangkat ke Koreanya gitu, udah dapet juga uang saku, kan lumayan banget. Di sana nggak cuma ngeliatin orang belanja gitu Bapak Ibu ya, di Korea nanti ya, Bapak Ibu juga dapat tambahan uang saku gitu. Udah nggak lumayan banget, lumayan bingit gitu ya. Makanya Bapak Ibu pastikan memanfaatkan program ini ya. Karena Rising Star Taiwan nggak ada nih yang last year kan. Ini bisa berangkat ke Korea, dapat juga duit juga gitu. Ini yang buat tiket ketiga dan seterusnya. Oke, itu saja informasi dari saya buat Yusana Family semuanya. Terima kasih atas partisipasinya. Selalu semangat
jaga kesehatan, jangan pernah lengah, dan jangan pernah bolong melakukan usaha untuk merubah menjadi orang tersehat di muka bumi ya Bapak Ibu ya, keluarga tersehat di muka bumi. Thank you Sana Family, selamat malam dan selamat beristirahat. Bye bye.